Di sini kan ada beberapa mobil klasik ini Om. Menurut Om gimana? Bisa memberikan masukan-masukan mungkin biar mobil-mobil di sini yang tadinya usang bisa sampai jadi keren, bisa sampai sukses lah Om, bahasanya seperti itu, gimana? Ya, kalau saya melihat pecinta mobil klasik, welcome back to channel YouTube Kuno.id. Oke, sebelum nonton video kali ini, jangan lupa ya subscribe channel YouTube-nya Kuno.id dan nyalakan tombol notifikasi untuk update video terbaru. Udah pada nggak sabar kan? Kuy, langsung aja pantengin. Teman-teman, kita kedatangan tamu spesial yang jauh dari Jakarta nih, pemilik Hauke Autos Gallery. Kita langsung ketemu sama ownernya langsung, let's go guys. Sepertinya sudah datang nih. Om. waduh. Halo Om, selamat datang. Selamat datang. Selamat datang di DS Garage ya Om. Iya. Dari mana nih Om? Tadi pagi dari Jakarta, aku berangkat jam 7 loh. Jadi udah 7 jam di jalan, tapi nyantai kok. Oh nyantai ya, iya. Makanya sampai 7 jam. Oke, Iya. kita langsung masuk saja ya Om. Ayo. Selamat datang Kuno. nih, DS Kuno.id Garage. DS Garage. Berarti sampai 7 jam ya Om ya? Iya, nyantai. Karena nyantai ya, pelan-pelan Iya, ya? pelan-pelan. Waktu saya dulu tahun 80-an itu. Jadi tahun 80-an itu saya ngumpulin ya kayak gini pertama gitu. Oh gitu. Mantap nih. Berarti pertama kali suka dengan mobil klasik itu tahun? Saya kalau sukanya sih sebetulnya udah lama ya. Sebelum Iya. waktu saya masih belum kerja, masih sekolah itu SMP itu, kalau saya lihat mobil klasik itu saya suka banget gitu. Nah, tapi waktu itu kan belum punya uang. Ya, jadi akhirnya saya punya cita-cita pokoknya kalau gua kerja uangnya tak beliin barang-barang ini semua gitu loh. Oh, berarti langsung tercetus pingin mobil klasik gitu ya? Iya, Om, karena di Indonesia itu kalau kita lihat di data bukunya itu ada 260 merek, bayangkan aja. Wow. 260 merek itu dari pertama tahun 1890 sampai 1930 itu tuh ada 260 merek. Nah, itu semuanya kemana itu kebanyakan sekarang sudah pada hilang. Nah, waktu tahun 80 waktu saya pertama koleksi itu barang-barang itu banyak yang sudah dipotong-potong, diambil Jepang kan, dibuat senapan, alat-alat perang itu. Berarti mobil klasiknya itu diubah fungsi gitu ya? Enggak, jadi orang yang punya mobil harus diserahkan ke pemerintah Jepang karena dilebur besinya. Dilebur besinya, dialih fungsi jadi senjata. Senjata, karena waktu itu kan Jepang diembargo ya oleh beberapa negara, jadi dia tidak ada sumber besinya, tidak ada, jadi banyak yang tidak terselamatkan gitu. Oh, berarti mobil klasiknya sampai diambilin semua ya? Iya, betul. Tadi kita jalan-jalan, oh ini ada beberapa mobil klasik nih Ya, dari ini banyak DS banget ya. Garage. Ini campur-campur ini. Iya. Ada mobil yang dari Eropa, dari Amerika, ini ada Inggris juga ini, My Flower, Jaguar. Wow, sampai hafal ya Om ya nama-namanya. Iya, ingat juga. lagi sudah. Oke. Sudah ingat lagi. Ya. Jadi di sini di DS Garage ini ada mobil dari tahun 1979 Om. Oh, tahun lama, paling lama 79. Iya betul. Tapi kan ini ada juga yang sebelumnya itu ada yang Holden 61 itu saya lihat. Oh iya betul. Jadi 79 itu yang paling muda. Jadi yang ya mundur ya. Mundur. Jadi ya. lebih tua, lebih klasik ya Om ya. Ini Peugeot ini dulu di Leman menangan ini. Ini mobil balap nih zaman dulu Peugeot. Favoritnya nih guys, Peugeot favoritnya nih. Om. Ya. Sebetulnya semua ya saya suka Favorit karena ya? tiap negara itu punya unggulan masing-masing. Ini unggulannya mobil Prancis ini dulu Peugeot. Unggulannya Prancis. Kalau nggak salah ini 203 atau apa ini tipe 2, seri 2 ini. Ya. Kalau boleh tahu nih Om, mobil pertama yang dimiliki itu apa Om? Jadi saya itu waktu pertama beli itu saya beli Austin 7, itu mobil kecil gitu. Itu mobil itu saya dapat di Temanggung. Karena saya kan waktu kecil di Temanggung. Itu yang punya Pak Lurah di gunung, kaki Gunung Sumbing itu sudah buat strom aki itu loh. Saya beli, kalau nggak salah saya masih inget tuh, kira-kira harganya 200.000 atau berapa. Tapi nggak jalan. 200.000. Ya, karena barangnya itu kan mesinnya dibuatnya strom aki, terus badannya dibuat tempat sampah gitu. Terus saya beli, saya coba restore. Itu tahun 79 80 dah.
7980 mobil pertama dari Temanggung ya Om ya? Ya, dari Temanggung. Seharga 200.000 direstorasi. Ya, tapi zaman dulu kan 200.000 itu mahal, iya. Pada tahun segitu ya Om ya? Oke, terus sampai sekarang sudah ada berapa mobil nih di Hauke Autos Gallery? Kalau di Hauke Auto Gallery itu kalau zaman dulu waktu saya sebelum restorasi saya pernah mencapai 200, tapi sekarang yang sudah ready untuk bisa dinaikin, bisa untuk touring, untuk apa ya kurang lebih sekitar 90-an dah. Oke, berarti ini dari pecinta mobil klasik bisa menjadi koleksi, terus sekarang jadi sampai besar ya Om ya Hauke Autos Gallery itu? Sebetulnya kita di situ melihatkan bukan itemnya harus bagaimana, tapi passionnya ini yang penting. Passion. Nah, itu jadi teman-teman ini kalau yang sekarang masih belum terlambat, masih bisa, kita bisa merestore dengan passion yang ada. Yang saya khawatirkan, generasi muda ini passionnya sudah mulai hilang sekarang. Karena mereka mau instan. Ya, pakai HP mau instan, makanan aja nggak mau panas-panas, tinggal telepon GoFood datang. Jadi semuanya itu mau instan. Padahal kalau mobil begini, kalau kita nggak turun tangan sendiri, ya kita dipasrahkan ke orang, akhirnya nanti mobilnya jalan begitu dibuka kap mesinnya dalamnya mobil Jepang semua, udah mobil-mobil teknologi baru semua gitu loh. Ya. Berarti memang dari restorasi mobil klasik sendiri merupakan passion ya Om ya? Ya, passion. Jadi ini semua dari tukang catnya, tukang engine-nya, tukang bikin lace, kabel, semua itu harus ada passion. Kalau kita nggak passion, jadi istilahnya kalau kita nih rombongan core harus bisa nyanyi lagu klasik semua. Jangan di dalam rombongan itu ada lagu jazz, lagu apa, akhirnya nggak jadi. Iya, mereka berlomba-lomba. Betul. Jadi passion itu memang jadi bisa besar tuh ya karena passion itu ya, karena dari passion itu digelutin terus ya Om ya, jadi bisa sampai besar ya. Jadi sebelum kita merestore kita harus tahu dulu bahwa mobil klasik itu anatominya apa, bagaimana step-stepnya yang mau diperbaikinya apa, kita harus tahu belanja partnya bagaimana, nah itu. Oke, nah ini guys, jadi dari restorasi mobil klasik sendiri kita tuh juga harus pertama passion. Nah dari passion itu bisa dikembangkan ya Om ya, jadi besar, jadi bagus, karena restorasi itu juga nggak gampang ya Om ya, memang ada tahap-tahapnya ya. Ya, jadi ini sebetulnya buat bahan sudah oke. Nah, sebelum direstorasi kita coba menginventarisasi dulu. Oke. Jadi ini kan masing-masing mobil ini kan punya histori kerusakan. Betul. Ya, mungkin mobil itu misalnya Dodge yang di ujung sana itu nanti berapa persen kerusakannya, orisinilnya masih tinggal berapa persen. Nah, kita harus priority dulu. Jadi semua yang orisinilnya masih lebih banyak itu yang diprioritaskan di restore dulu. Yang orisinilnya ini masih ketinggalan, masih terlalu harus dibelanjakan, itu jangan diurusin dulu. Karena pertama menghabiskan biaya, kedua juga menghabiskan waktunya gitu loh. Oke. Gitu. Betul sekali. Nah, di sini kan ada beberapa mobil klasik ini Om. Menurut Om gimana? Bisa memberikan masukan-masukan mungkin biar mobil-mobil di sini yang tadinya usang bisa sampai jadi keren, bisa sampai sukses lah Om, bahasanya seperti itu, gimana? Ya, kalau saya melihat, saya basic sekali ya sebetulnya. Pertama saya lihat ini yang tadi saya udah bilang kira-kira masih ada berapa persen yang harus dibenahin. Itu yang persentase orisinalnya banyak kita lakukan. Nah, sekarang kalau kita bicara montir, kita montir itu juga dicek. Kalau montir yang masih umurnya 20 tahun begitu lihat mobil ini dia nggak tahu ini mobil itu kayak apa asalnya gitu loh. Nah, di situ kita harus ada satu briefing. Ini kan kita kan in-house nih, jadi bukan bengkel orang luar, in-house ya. Nah, di situ kita briefing, ya, kepintaran mereka itu sampai di mana. Kalau pengetahuan know-how, ya, karena montir itu saling membantu dengan orang yang sekolahan. Seorang insinyur, dia suruh merestore ini tidak mungkin bisa kalau tidak ada satu tukang. Nah, tukang ini dia mempunyai pengalaman yang bagus sekali, yang banyak banget gitu, karena mereka melakukan. Nah, ini dua ini harus mau disimulasi. Nah, kegagalan daripada restorasi ini biasanya antara montir sama orang yang berdasarkan ilmu. Si tukang ilmu pasti bilang kamu kerja kok enggak karuan. Si montir akan bilang, kamu tahu apa sih anak muda? Saya kan bertahun-tahun bekerjanya begini. Nah, itu yang biasanya kalau ini terus ada bersiteru terus tidak ada satu penyelesaian, itu mobilnya akhirnya jadi korban.
gitu loh. Akhirnya tidak jadi-jadi ya. Nggak bisa jadi, susah. Restorasinya lama sekali ya nanti. Ya. Nah itu untuk bicara in-house. Nah sekarang yang eksternal seperti cat. Cat pun dari A sampai Z itu banyak sekali. Yang kita sekarang mau cat itu cat yang kayak apa, ya kan? Nanti catnya mahal, tapi alat-alatnya untuk ngecat murah. Sayang catnya. Ya berarti kan? Memang harus totalitas ya. Iya, jadi itu untuk cat harus ada oven, ada sunblast ya. Sunblast itu untuk membersihkan besinya gitu loh. Jadi semuanya itu harus di depan, harus kita pelajarin dulu semua, baru setelah itu kita bisa menentukan mau langkah kemana. Sebab kalau dari depan kita tidak pernah menginventaris terus, kita langsung mendadak restore, satu saat kita perlu alat, perlu apa, nggak ada, nunggu lagi. Ya kan? Iya. Jadi pada waktu kita restore, alatnya mendukung lengkap, spare partnya juga harus sudah ada, tinggal begitu siap pasang. Oke, berarti alat juga, terus spare part juga harus siap ya Om ya. Kalau misalnya restorasi itu mending sekalian totalitas seperti itu ya, gitu. Biar hasilnya bagus gitu ya Om. Di dalam restorasi ini ada dua, yaitu memang mobil ini mau dibuat orisinil atau mau dibuat retro custom. Oh, gitu. Kalau retro custom ya nggak perlu orisinil. Yang kurang lebih yang horsepower-nya sama, kasih aja mesin-mesin yang sudah ready dari luar, tinggal dirubah kan. Mesin baru. Itu mesti tentukan dulu. Jadi mau custom, hot rod custom atau memang mau balik ke orisinil. Orisinil itu yang klasik itu ya, bener-bener asli. Bisa klasik, bisa pre-war, bisa apa ya. Orisinil itu memang asal usul mobil itu kayak begitu gitu loh. Jadi kita ambil contoh ini Mercy. Nah ini di belakang kita nih ada Batman merah nih Om yang lagi dikerjakan. Om ada masukan nggak tentang mobil ini? Saya masih belum tahu ini kalau bisa kepala montirnya mana, karena saya tahu ini mesin apa yang mau ditaruh sini gitu.